Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rohmatun Jannah. Di sini saya ingin meneruskan tentang salep ya. Kelanjutannya. Ini yang pertama masuk pengertian pasta. Pasta adalah sediaan semi padat dalam kurung massa lembek yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Pasta ini serupa dengan salep, hanya berbeda dalam konsistensinya, yaitu bahan padatnya lebih dari 50% dan kegunaannya, misalnya pasta zinki oleosa, pH Belanda 5. Bahan dasar pasta yang sering dipakai adalah vaselin, lanolin, adepslane, unguentum simplex, minyak lemak dan parafin yang sudah atau belum tercampur dengan sabun. Kelompok pertama dibuat dari gel fase tunggal mengandung air, misalnya pasta Na-karbokismetilselulosa (NaCMC). Kelompok lain adalah pasta berlemak, misalnya pasta ZN-oksid, merupakan salep yang padat, kaku, tidak meleleh pada suhu tubuh, berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi. Pasta gigi digunakan untuk pelekat pada selaput lendir agar memperoleh efek lokal. Misal pasta gigi triamcinolone acetonida, pasta Hamamelis saponata atau Hazelin Snow (CMN). Sebetulnya bukan termasuk pasta tetapi krim. Lanjut kita masuk ke pengertian krim atau creamors. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (mengandung air tidak kurang dari 60%). Krim ada dua tipe, yakni krim tipe M atau A dan tipe A atau M. Krim yang dapat dicuci dengan air (M-A) ditunjukkan untuk penggunaan kosmetika dan estetika. Krim dapat digunakan untuk pemberian obat melalui vagina. Stabilitas krim akan rusak jika sistem campurnya terganggu oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi (adanya penambahan salah satu fase secara berlebihan). Pengenceran krim hanya dapat dilakukan jika sesuai pengenceran yang cocok, yang harus dilakukan dengan teknik aseptis. Krim yang sudah diencerkan harus digunakan dalam waktu 1 bulan. Bahan pengemulsi krim harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dihendaki. Sebagai bahan pengemulsi krim dapat digunakan emulgit lemak bulu domba, stasium, setil alkohol, steril alkohol, golongan sorbitan, polisorbat, PEG, dan sabun. Bahan pengawet yang sering digunakan umumnya metil paraben (nipagin), yaitu 0,12 sampai 0,118%. Propil paraben (nipasol), yaitu 0,02 sampai 0,05%. Cara pembuatan krim: bagian lemak dilebur di atas tangas air, kemudian ditambahkan bagian airnya dengan zat pengemulsi. Aduk sampai terjadi suatu campuran yang berbentuk krim. Lanjut kita masuk ke linimentum. Pengertian linimentum adalah sediaan cair atau kental, mengandung algetik dan zat mempunyai sifat rubefacient untuk melemaskan otot atau menghangatkan. Digunakan sebagai obat luar yang dioleskan pada kulit menggunakan kain flanel dan diurut. Linimentum tidak boleh digunakan untuk kulit yang luka atau lecet. Bahan dasar yang dipakai lanolin, emulgit, cera. Penyimpanan itu dalam botol berwarna bermulut kecil di tempat sejuk. Catatannya itu pada etiket harus juga tertera obat luar. Linimentum tidak digunakan untuk kulit yang luka atau lecet. Masuk ke pembuatan. Yang pertama, mencampur seperti pada pembuatan salep. Bagiannya itu ada metilis salicilatis linimentum, itu dalam formularium nasional. Contoh resepnya itu metilis salicilas 25 ml
metolim 4 gram, oleum eucalypti 10 ml, oleum arasidis AD 10 ml. Yang kedua itu yang B itu Linimentium capsici atau VOI. Yang kedua terjadi penyabunan. Itu yang pertama amoniae limientum dalam formularium nasional. Itu resepnya amonium 20 ml, asid olenik 1 ml, OL sesame itu 79 ml. Yang B Benzyllis benzoatis lotio dalam formularium nasional. Contoh resepnya Benzyllis benzoat 25 ml, trietanolaminium 0,5, asid olinik 2, aquades 10 ml. Yang ketiga tuh yang C itu Linimentium salsis dalam kurung pH net berupa emulsi tipe W garing O dalam kurung A garing M yang dibuat dengan menggojok olini dengan aqua salsis sama berat. Yang D itu Linimentium salsis ceum ol sesame dalam kurung CMN. Yang ketiga itu merupakan emulsi. Bagiannya itu Paroviani emulsum 1 dalam formularium nasional. Contoh resepnya itu Bali Peru 4, gumi arabik 8, tanin 3, gliserol 40, aquades 100. Yang kedua itu Peruviani emulsum 2. Contoh resepnya itu balsam Peru 2, ol arasidis 8, gumi arabik 6, asid borik 2, aqua rosae 100. Langsung masuk ke pengertian jelly atau gel atau gelones. Gel yang kadang disebut jelly merupakan sistem semi padat atau massa lembek terdiri atas suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh satu cairan. Jika massa gel terdiri atas jaringan partikel kecil yang terpisah. Gel digunakan sebagai sistem dua fase dalam kurung misalnya gel aluminium hidrokosida. Dalam sistem dua fase ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar. Massa gel kadang dinyatakan sebagai magma dalam kurung misalnya magma bentonit, di mana masanya bersifat tiksotropik, artinya massa akan mengental jika didiamkan dan akan mencair kembali jika dikocok. Jika massanya banyak mengandung air, gel itu disebut jelly. Gel dapat diberikan untuk penggunaan topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh penyimpanan dalam wadah tertutup baik, dalam botol mulut lebar, terlindung dari cahaya di tempat sejuk. Catatan, pada etiket harus tertera kocok dahulu. Dalam VOI ada beberapa gel antara lain gel asri tamin, gel antiserbor Hoikum. Dalam farmakopi Belanda edisi 5, gelatin zinc oxide yang isinya gelatin 20, aqua 40, gliserin 25, zinc oxide 15. Pembuatannya yang pertama, ke dalam botol bermulut lebar dimasukkan gelatin dan air dan didiamkan sebentar agar gelatin mengembang, kemudian dipanaskan di atas tanas air sampai gelatin larut. Yang kedua, dalam lumpang zinc oxidum digerus dengan gliserin dan setelah rata dimasukkan ke dalam botol yang berisi gelatin tadi. Aduk sampai rata dan dingin. Lanjut masuk ke penambahan. Yang pertama, bahan padat yang tidak atsiri ditambahkan bersama dengan gliserin dan ZNO. Yang kedua, bahan padat atsiri ditambahkan bersama gliserin dan ZNO, tetapi ketika mencampur dengan gelatin pada waktu hangat atau dalam keadaan botol tertutup. Yang ketiga, bahan cair atsiri maupun tidak atsiri ditambahkan pada gelatin yang sudah selesai dan masih hangat. Masuk ke pengertian salep mata atau oculenta oculentum. Salep mata adalah salep steril untuk pengobatan mata dengan menggunakan dasar salep yang cocok. Pembuatan:
Bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril termikronisasi pada dasar salep steril. Hasil akhir dimasukkan secara aseptik ke dalam tab steril. Bahan obat dan dasar salep disterilkan dengan cara yang cocok, sedangkan tab disterilkan dengan autoklaf pada suhu 115 derajat sampai 116 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit. Homogenitas tidak boleh mengandung bahan kasar yang dapat terabah. Sterilitas memenuhi syarat uji sterilitas yang tertera pada uji keamanan hayati. Penyimpanan dalam tab di tempat sejuk. Penandaan pada etiket juga harus tertera salep mata. Dasar salep mata yang cocok seperti yang tercantum dalam Farmakope edisi 2 adalah sebagai berikut. Parafin, liquid 10, adepselani 10, vaselin 80. Pembuatan, campurkan ketiga bahan dasar salep tersebut, lalu dipanaskan bersama-sama, kemudian disaring panas dengan penyaring kertas kasar di dalam corong yang dihangatkan dan disterilkan pada 150 derajat Celcius selama 1 jam. Okulenta yang ada dalam Farmakope edisi 3. Yang pertama, basitrani oculentum, yang kedua chlorampenicoli oculentum, ketiga hidrocortison acetas oculentum, yang keempat cortetracycline hidrochloridi oculentum, yang kelima sulfacetamidi natrisi oculentum. Okulenta yang resepnya tercantum dalam formularium nasional antara lain: pertama, basitracini oculentum, yang kedua chlorampenicol oculentum, yang ketiga chlorampenicoli hidrocortison oculentum, yang keempat chlortetracycline oculentum, yang kelima hidrocortison oculentum. Yang perlu diperhatikan pada oculentum ini ialah jika mengandung sublimat harus diperhatikan takaran maksimum dalam kurung TM-nya karena sublimat mempunyai TM khusus untuk mata. HGO yang dipakai biasanya HGO flavum yang tentunya lebih halus.